Dan ketika kurang terus-menerus ini membuat jiwa kita tidak tentram. Tidak tentram. Yaitu serakah. Serakah. Baiklah saudara-saudara, teman-temanku yang setia, kita jumpa lagi di dalam podcast yang syahdu, aman, tentram, jaya makmur, sentosa. Podcastnya wong-wong sing tulus Baik, tempatnya apa ini? Tempatnya Amanah Tulus. Tempat kita ngobrol dong, ngobrol santai pasti. Ketawa boleh, curhat juga boleh dong. Tapi pasti. Ingat apa itu Kak? Ingat, janji jangan digadaikan. Iya. Jangan diobral juga. Amanahnya jangan diobral. Oh iya, amanahnya jangan diobral terus. Dan tulus jangan sampai di diskon. Oke. Jadi kalau sudah hatinya tulus jangan sampai dikurang-kurangi. Iya dong. Baik, siap Mas. Tetap bersama kita si Aam dan si Mangkok lagi. Woi, bentar. Lali arek. Iya. Baik. Ya, teman-teman semua masih membahas sambungan yang kemarin kita sudah membahas tentang bakil. Bakil ya. Wal pelit, wal medit. Ya. Tapi bakil ini Kak ada masih satu saudara. Satu teman dekat. Ya. Yang sangat dekat dengan yaitu serakah. Serakah. Don. Tembaknya mana tembaknya? Lali. Oke, Mas Aam. Oke, ya Kak. Serakah itu apa sih? Ya, serakah ini ya Kak, salah satu sifat yang berlebihan dalam menginginkan yang lebih dari tidak seharusnya. Maksudnya yang lebih dari yang seharusnya tanpa mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Nah itu namanya serakah itu. Berarti Kak. Masih deket-deket sama kemarin ya, bakil medit ya. Iya. Jadi it's all about myself. Nah, egosentris ya. Egosentris. Jadi bagaimana serakah itu termasuk bagaimana caranya terpenuhi, kita itu terpenuhi semuanya, bahkan kalau bisa lebih. Nah itu Kak, itu salah satu orang yang tidak merasa puas. Iya, tidak merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki. Tidak pernah puas. Iya, dan selalu ingin memperoleh lebih. Lah ini yang nggak boleh dong ini. Lebih tanpa mikiri alam sekitar. Nah, sing penting aku oleh wakeh. Mbuh sing liyane karepmu. Sing penting karepku dhewe. Itu. Bahasa Jermane apa itu? Apa itu? dirimu, diriku. Jangan itu. Iya. Tetap kita harus saling bersosialisasi. Sudah punya. Awalnya nggak punya, kepingin punya, pasangannya ketika punya bakil, pelit medit, setelah itu wis pelit medit, tambahi sarakoh, serakah. Itu. Karena apa? Ketika tidak punya, nggak ada yang dipermasalahkan, tapi ketika sudah punya, dipermasalahkan kepemilikannya. Aku kok. Jadi ketika itu maka tambahi, jangan sampai kalong, jangan sampai berkurang. Kalau perlu tambahi dan jadi manusia yang hanya pingin untung terus lah. Sehingga apa? Sehingga hatinya kurang tulus bersyukurnya. Kurang tulus, betul. Padahal ketika kita bersyukur maka aku akan tambahin nikmat. Nah itu. Maksudnya apa? Ketika kita sudah dilebihkan, rasa kurang itu ingin dipenuhi terus, maka yang terjadi akan rasa kurang terus menerus. Nah itu. Dan ketika kurang terus menerus ini membuat
jiwa kita tidak tentram. Tidak tentram. Karena takut ketinggalan, takut gak kebagian, takut yang Takut. sebenarnya tidak ada. Lah itu Itu. semuanya ya, jangan sampai kita seperti itu ya. Berarti serakah itu ada dampak. Nah, kira-kira apa Kak Akibatnya. dampaknya Kak? Ayo. Ada. Apa Kak? Kau Ada ayo. dampaknya. Dampak Dampaknya daripada apa? serakah itu bisa Iya. menyebabkan ketidakadilan. Wow. Karena semua takaran hanya takaran dirinya sendiri. Jadi adilnya itu adil yang spekulatif. Apa itu Kak? Spekulatif. Spekulatif. Jadi itu. adilnya itu versinya dirinya sendiri, bahkan dibikin-bikin agar supaya adil versinya yang menguntungkan dirinya itu Iya. tidak terlihat. Oh begitu. Ini juga bagian daripada yang nantinya akhirnya jadi konoha. Konoha. Ngeri ya. Iya dong. Jadi itu. Jadi Iya. paling enggak kita harus bisa mengenal ini pada diri kita. Ini juga untuk kita loh ya. Iya dong. Bukan pasti berarti dong. saya tidak serakah. Iya. Bisa jadi manusia tempatnya hilaf. Nah, tempatnya salah. Ya, Betul, jadi pasti betul. suatu kali hilaf. Cepat-cepat ingat. Ya, itu. Ya, istighfar. Istighfar, minta Ya. ampunan sama Allah ya Kak ya. Iya, karena ini yang akan nanti mengakibatkan ketidakadilan ini yang mengakibatkan ketimpangan-ketimpangan. Ketimpangan itu ya. Ya, kita tahu mungkin dari banyak berita Iya. ya jurang kemiskinan dan kekayaan semakin tinggi. Iya, Nah, iya. ini fenomena yang happening Iya, betul. karena hanya kalangan-kalangan tertentu yang hanya berpikir pada dirinya sendiri dan kelompoknya. Ini yang mengakibatkan ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial, betul. Yang betul, akhirnya menjadi bom waktu. bom waktu. Yang mungkin beberapa saat bisa meledak seperti yang pernah terjadi. Nah, itu. Kita nggak menyinggung apa-apa ya. Iya, betul. Karena ini podcastnya amanah tulus. Ya. Oke, Mas selain Aam. itu Kak ya, dampaknya itu juga merasa tidak puas Kak. Tidak Iya, iya. Nah, orang yang serakah sering merasa tidak puas meskipun dia sudah memiliki banyak hal Kak. Itu lah keinginan yang terus tumbuh hanya akan menambah ketidakbahagiaan dalam hidupnya. Sebenarnya Iya. dia itu belum mampu untuk menakar ukurannya. Ukurannya ya. Pokoknya yang penting banyak gitu ya. Sekian banyaknya, Iya. tapi hanya bisa perut itu hanya diisi oleh berapa isinya perut. Oh, Gitu. takaran perutnya gitu ya Kak Takaran ya. perut. Oh, Iya. begitu. Iya. Baik, itu untuk dampaknya ya. Dampaknya. Dan itu juga ada fenomenal atau bisa berdampak pada lingkungan. Oh, gimana Iya. tuh Kak? Maksudnya Kak? Jadi lingkungan ini akhirnya yang sebenarnya semuanya adalah titipan Allah Iya. untuk kemaslahatan. Betul. Tapi karena keserakahan 1, 2, dan 3 orang Iya. atau kelompoknya yang terjadi akhirnya terjadi Apa itu Kak? ini loh. Egois. Ya, merasa memiliki, Oh. merasa duwe, merasa duwe nih. Iya. Nah, ini jadi mengklaim-klaim akhirnya. Iya, Terjadilah klaim-klaim ini yang ya apalagi. Baik. Ya. Itu di pos bisa sebentar. Iya, Di buat pos. apa Kak? Hah? Di pos ya. Pos bisa, bukan dimatikan. Baik, sekarang Mas Aam. Iya. Mangkok ingin solusi. Wow, solusinya ya Kak ya. Ya, ini dong. solusi yang serakah nih. Iya, Oke, pasti lah. silakan. Jadi solusi dari serakah itu Kak ya, mengembangkan rasa syukur. Nah, itu obatnya itu Kak. Rasa syukur. Iya, belajar untuk selalu bersyukur atas apa yang dimiliki dan mencoba untuk merasa puas dengan cukup.
Alhamdulillah. Itu dong. Qanaah. Nah, Ya, itu rasa cukup. Rasa cukup. Jadi apa yang ada disyukuri dulu, dinikmati. Ya. Nah, gitulah. Nah. Itu semua akan mengurangi keinginan yang berlebihan dan menumbuhkan kedamaian dong, kedamaian batin tentunya pasti. Kedamaian begitu. itu sepertinya buat sendiri. Iya. Kalau yang untuk bermasyarakat bagaimana? Lah itu. Itu Ayo. mengedepankan apa kira-kira? Nah, untuk bersama ya, untuk bermasyarakat menyadari bahwa kesejahteraan bersama lebih penting daripada hanya mengejar keuntungan pribadi. Yes. Nah, itu. Yes. Berarti bersama. Iya. Memikirkan orang lain. Iya. Memikirkan diri sendiri juga. Baik. Iya, dan ini juga sesuai dengan prinsip berbagi dalam banyak ajaran agama dan filosofi. Iya, pasti dong. Iya, tentunya di agama ini yang paling penting. Oke. Canggih, guys. Siap. Oke. Baik, itu serakah. Ya. Jadi kalau boleh sekarang bagaimana untuk mengatasi keduanya antara bakil dan serakah? Nah, gimana itu Kak? Ayo Kak. Jadi ingat bahwa rezeki itu hanyalah titipan Allah. Oh iya dong, harus itu. Nah, sehingga buat apa kita tumpuk-tumpuk? Alangkah baiknya kalau kita mendapatkan titipan itu sebagai titipan aja. Dan kita yang hanya mengelolanya. Dan itu juga kalau bisa ya dibagikan ya Kak ya. Maksudnya dibantukan. Kan saya pernah dengar kalau kita bersedekah pasti Allah akan menambah lebih yang kita sedekahkan kepada yang kita berikan. Nah, itu betul. Perlu itu. Merasakan kebahagiaan dari memberi. Pasti itu Kak. Ya, Rasulullah pernah mengajarkan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Iya, kalau saya ya enggak lah, masa Ami bisa lah ya. Gak ada bedanya ya, semuanya ya. Di atas maupun di bawah. Tak kembalikan. Kalah. Oke, itu dan yang terakhir adalah ayo kita latih diri kita untuk setiap saat, setiap waktu melatih diri kita dengan hal-hal yang terkecil. Iya. Dengan bersedekah walaupun cuma sedikit. Nah, itu. Yang penting kan kebahagiaan orang ya Kak ya. Iya dong pasti. Itu sebagai bersedekah sedikit itu sebagai wujud bersyukur kita. Walaupun cuma sedikit, kalau enggak kita mampu memerangi bakil dan serakah kita. Nah itu. Dan ini terus. Iya dong. Terusan sepanjang hidup. Iya. Kita pasti ketemu dengan bakil dan serakah. Bakil dan serakah itu. Tetapi kalau kita sudah tahu apapun yang kita bahas tadi, pasti kita akan bisa untuk memilah mana yang baik, mana yang jelek, kan begitu Kak ya. Iya dong. Berikutnya kesimpulan dari yang kita bahas antara bakil dan serakah lah. Nah, kesimpulannya yaitu kedua sifat ini pasti akan merugikan kita. Iya. Baik bakil maupun serakah. Iya. Merugikannya enggak cuman untuk kita tetapi kita dan diri kita dan juga bagi orang lain. Orang lain. Iya. Merugikannya bagaimana? Merugikannya itu bisa jadi orang lain akan melihat kita sebagai seseorang yang negatif. Negatif, iya. Oh itu jangan dideketi, oh itu jangan dibagi, oh itu. Lah itu perlu dihindari Kak. Lah untuk menghindarinya, Kenapa? Menghindari bom? Menghindari ngeblek. Untuk menghindarinya ya Kak ya, kita perlu berlatih untuk hidup dengan lebih dermawan. Ini suka memberi orang, ya kan? Terus bersyukur, terus bersyukur lah. Bersyukur ini juga perlu dan memperhatikan kebutuhan orang lain lah. Kita dituntut untuk belajar untuk peka lah apa ya kira-kira yang dibutuhkan orang lain gitu. Baik,
Itu semua akan mendatangkan pahala. Iya, betul. Atau mudahnya kebahagiaan. Baiklah, wong-wong tulus kabeh, dulur-dulur kabeh sing atine tulus. Iya, betul. Senang sekali bisa bersama Anda. Iya. Semoga apa yang topik yang kita sampaikan bisa mengena di hati, bisa belajar makna bersama, mendapatkan makna bersama, dan tidak ada ketersinggungan. Betul itu, Kak. Karena kami pun masih terus belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi. Selamat berkarya, selamat berjuang, selamat mendapatkan hasil yang diinginkan. Iya, betul. Segala hajat baik kabul. Amin. Dan ketika sudah kabul semua, kita mendapatkan hidayah untuk belajar bersyukur, cukup qanaah, dan tidak bakil dan serakah. Sampai jumpa lagi teman-teman wong tulus di seluruh dunia. Tetap bersama kita di podcast Amanah Tulus. Terima kasih. Bercanda yang amanah. Bercanda yang amanah. Bercanda yang bermakna. Bye-bye. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bahagia selalu. Oke, sampai jumpa.